Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan walaupun saat ini kita masih dalam virtual terus nih ya. Karena memang keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Tapi ya inilah kita tidak menyerah dengan keadaan gitu. Oke, sahabat Canon, malam ini kita akan melanjutkan jelajah Nusantara kita setelah kita ke Jogja, terus selanjutnya kita ke Jember, Lasem, Banyuwangi, Jambi, Palu, dan malam ini kita akan berangkat ke Papua. Wah, ini destinasi paling timur Indonesia gitu ya. Oke, sebelum acara ini kita mulai, saya mau menyapa dulu manajemen dari Canon PT Datascript yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah hadir untuk Ibu Mary Harun, ada Ibu Monika Arya Setiawan, dan Bapak Sintrawong. Selamat malam semuanya. Dan tentu juga selamat malam buat rekan-rekan semua. Dan tak lupa juga saya mau menyapa di ujung sana mungkin ada Ibu Rianti Windesi sama Pak Edi Yansah yang udah bergabung juga malam hari ini. Mereka udah bersiap-siap mau ngajak kita jalan-jalan. Oke. Acara pada malam hari ini Jelajah Papua ini juga didukung oleh dealer tersayang kita yaitu Witacom. Bagi teman-teman yang ada di Jakarta mungkin sudah tidak asing lagi ya, kalau ke Harko Mangga 2 itu pasti ke Witacom. Selanjutnya juga didukung oleh Kota Raya. Kota Raya ada di Mangga 2 Mall. Jadi jangan lupa kalau teman-teman mau belanja kamera atau perlengkapan fotografi Canon itu ke Witacom dan Kota Raya. Selanjutnya hari ini sebelum kita menjelajahi Papua, jadi ini lumayan kemarin kita sempat lihat-lihat juga ya materinya, wow. Jadi persiapkan perlengkapan teman-teman untuk jalan-jalan malam ini karena Papua itu mau 3 sampai 4 kali lipatnya Pulau Jawa. Jadi kan wah ini kita akan muter-muter sepanjang Papua akan dibawa oleh Ibu Rianti dan Ediansa. Tapi sebelum itu malam hari ini kita mau share dulu tentang produk dari Canon yang akan dibawakan oleh marketing eksekutif Fadila Fala. Tapi sebelumnya kita saksikan video berikut ini. Oke, terima kasih Pak Yase untuk kesempatannya pada malam hari ini. Senang sekali rekan-rekan semua, saya bisa bergabung kembali bersama Anda semua untuk
berbagi kembali mengenai sesuatu hal yang tentunya menarik perhatian untuk Anda semua. Nah, sekarang saya akan membagikan, sebentar ya, saya share screen untuk teman-teman semua yang ada di sini. Nah, apakah sudah muncul di layar teman-teman semua? Harusnya sudah muncul ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan karena telah diberikan kesempatan pada hari ini untuk memperkenalkan rekan-rekan semua dengan produk-produk dari Canon. Saat ini yang tampil di layar rekan-rekan semua merupakan InSpeak. Apa sih InSpeak itu? Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini wujudnya seperti kamera ya. Benar nggak sih? Karena benar sekali. Canon ini selain produknya alat-alat input, yaitu kamera, juga ada alat-alat output. Oleh karena itu, Canon menyatukan keduanya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi di sini ada kamera dan juga bisa sekaligus mencetak. Itulah yang disebut dengan InSpeak atau Inspiring Picture. Ketiganya ini menggunakan teknologi zinc atau zero ink. Jadi kertasnya yang akan dipanaskan nih teman-teman. Nah, dari situ kita akan mengetahui bahwa ada 3 tipe dari InSpeak ini sendiri. Iya. Ini dia. Wah, ini adalah 3 tipe dari InSpeak itu sendiri. Yang pertama di bagian atas ada InSpeak T, kemudian di kiri bawah ada InSpeak C, dan sisi sebelah kanan ada InSpeak S. Apa sih bedanya? Yang pertama yang perlu diketahui, seluruh konektivitas dari InSpeak ini menggunakan konektivitas Bluetooth. Nah, kita akan bersama-sama mengetahui lebih dalam lagi mengenai ketiga produk ini. Yang pertama kita akan masuk ke InSpeak P. Tentunya kita harus tahu ada warna apa aja sih yang tersedia dari InSpeak P ini. Nah, yang pertama ada warna mint green. Ini warnanya millennials banget ya, tentunya teman-teman yang millennials pasti, lucu-lucu banget warnanya. Warna kedua ada rose gold. Wow, luar biasa. Ini pasti ciwi-ciwi pada suka ya. Dan yang terakhir ada warna slate gray. Ini warna yang netral banget, siapapun bisa memilih. Gitu. Selanjutnya, fiturnya apa aja sih? Nah, di sisi bagian kiri, teman-teman bisa melihat bahwa InSpeak P ini ukurannya mini, benar-benar kecil karena bisa dimasukkan ke dalam kantong celana. Selain itu, ada juga hal-hal yang bisa dilakukan dengan InSpeak P ini. Di antaranya ialah teman-teman bisa menambahkan atau menghias foto-foto yang ada di smartphone teman-teman. Sebelumnya tadi perlu informasiin juga kenapa disebut InSpeak P. Karena InSpeak P ini artinya printer. Jadi teman-teman bisa mencetak foto-foto yang ada di smartphone teman-teman dan tentunya bisa juga menambahkan frame, stiker, tulisan, filter, dan lain sebagainya. Seru banget kan? Selanjutnya, ada fitur yang lainnya loh. Ini ada juga yang disebut file print. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencetak, hasil cetakannya itu kan pilihannya hanya satu, yaitu ukuran 2x3 inch atau 5x8 cm. Terus kalau mau cetak foto lebih besar gimana? Jangan khawatir, karena ada pilihannya juga. Teman-teman bisa menggunakan fitur file prints ini, di mana teman-teman bisa mencetak 4 ataupun 9 kertas dari InSpeak P ini, sehingga membuat hasil foto menjadi ukuran yang lebih besar. Next, kita akan lanjut lagi. Nah, kita tadi udah membahas mengenai InSpeak P. Yang kedua kita akan masuk ke InSpeak C. Di mana InSpeak C ini kalau yang tadi InSpeak P, printer gitu kan. Kalau yang ini InSpeak C artinya kamera. Kenapa kamera? Karena InSpeak C ini berfungsi untuk mencetak hasil foto yang ditangkap oleh kamera pada InSpeak ini. Ada warna apa aja sih sebenarnya? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, InSpeak C ini memiliki warna yang sangat menarik, khususnya untuk para wanita. Ada bubblegum pink, atau biasanya lebih dikenal dengan shocking pink ya. Warnanya catchy banget, terus habis itu selain untuk
memotret tentunya buat jadi objek foto juga bagus juga. Selain itu yang kedua ada Seaside Blue, dan warna yang terakhir ialah Bumblebee Yellow. Warna-warnanya seru-seru banget ya. Kita lihat yuk selanjutnya seperti apa sih wujud Inspix C ini. Ini dia. Jadi Inspix C ini teman-teman bisa lihat di bagian tengah dan ada beberapa pilihan warna yang ada di sisi bagian kiri. Kamera ini sudah dilengkapi dengan viewfinder dan juga flashlight, tepat seperti yang menyala di gambar yang ada di tengah. Selain itu, di samping dari kameranya juga sudah disediakan selfie mirror. Ini penting banget tentunya buat teman-teman yang suka selfie. Jangan khawatir, teman-teman bisa melihat langsung wajah kalian di selfie mirror tersebut. Inspix C ini juga sudah dilengkapi dengan 5 megapiksel kamera. Wah, seru sekali ya tentunya. Kalau misalnya kita tadi sudah membahas mengenai Inspix C, masih ada satu lagi. Yang pertama Inspix P, artinya print. Yang kedua Inspix C, artinya camera. Kemudian ada yang terakhir nih, Inspix S. Apa ya Inspix S itu? Inspix S ini merupakan mudahnya disebut Supreme. Kenapa gitu? Karena ini merupakan gabungan antara Inspix P dan juga Inspix C. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya yang P hanya mencetak aja, kemudian yang C memotret lalu mencetak dari device-nya, kalau yang Inspix S gabungan dari keduanya, di mana teman-teman bisa mencetak dari smartphone ataupun foto langsung dan bisa segera dicetak. Wah, lengkap banget kan yang ini. Ada pilihan warna apa aja sih sebenarnya? Yang pertama yang teman-teman bisa lihat tentunya yang ada di layar sekarang warna matte black. Ini warnanya termasuk warna yang favorit karena sangat netral, yaitu warna hitam. Selanjutnya ada warna rose gold. Wah, ini anak-anak milenial suka banget nih warna-warna yang seperti ini, pastel-pastel kan, lagi ngetren juga. Dan yang terakhir ada pilihan warna pearl white. Seru banget ya pilihan-pilihan warnanya. Kalau yang tadi Inspix C warnanya lebih ceria, yang ini lebih calm warnanya. Nah, sekarang kita harus tahu nih lebih lanjut. Apa sih yang ada di Inspix S itu? Perbedaannya apa dengan Inspix C? Selain yang tadi saya sebutkan, kalau Inspix C hanya memotret lalu mencetak, kalau Inspix S ini selain memotret dan mencetak, teman-teman yang punya foto di smartphone-nya bisa juga langsung mencetak menggunakan Inspix S ini dengan konektivitas Bluetooth tentunya. Yuk kita lihat lebih lanjut. Ini dia merupakan fitur-fitur yang ada di Inspix S, di mana di sini terdapat 2 pilihan viewfinder. Salah, viewfindernya satu, tapi bisa mencetak dalam 2 ukuran maksudnya, gitu. Yang pertama ada ukuran 2x3, yaitu 5x8 cm yang seperti sudah disampaikan di awal, dan yang satu lagi adalah 2x2, yaitu square. Nah, teman-teman udah familiar dong tentunya dengan ukuran square ini. Kalau misalnya pengguna Instagram pasti sudah sangat familiar. Selain itu juga dilengkapi dengan fill light. Teman-teman bisa lihat nih di sisi bagian kiri atas. Nah, itu ada fill light yang sedang menyala yang mengelilingi kameranya. Tuh, seru banget kan? Kalau teman-teman mencetak menggunakan ukuran 2x3, maka akan ada lampu yang menyala. Di situ ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lampu yang menyala. Kalau misalnya teman-teman mencetak dengan ukuran 2x2, maka akan ada 4 lampu yang menyala. Seru banget kan? Selain itu jangan khawatir, teman-teman juga tetap bisa menyimpan hasil foto yang ditangkap melalui Inspix S ataupun Inspix C dengan memory card yang ukurannya mini. Nah, teman-teman bisa mendapatkan tentunya di Witacom dan juga Kota Raya. Semuanya pasti lengkap. Selain itu, ada juga fitur reprint. Itu ada di pojok kiri bawah. Misalnya foto berdua, terus habis itu dua-duanya pengen foto yang sama karena hasilnya bagus banget. Jangan khawatir karena sudah disediakan tombol reprint yang memudahkan teman-teman untuk mencetak melalui Inspix S ini. Nah, inilah pilihan warnanya yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, yaitu matte black, rose gold, dan juga pearl white. Inspix S ini dilengkapi dengan selfie mirror yang sedikit berbeda dari Inspix C. Teman-teman bisa lihat tuh di kiri atas dan juga kiri bawah
selfie mirror-nya langsung ada di sekeliling dari kameranya. Dan Inspix S ini sudah dilengkapi dengan 8 megapiksel kamera. Ih, seru banget ya. Wah, luar biasa sekali. Terus pasti sekarang udah mulai bertanya-tanya. Loh, terus habis itu isi ulangnya gimana? Kalau misalnya mau ngisi ulang lagi, bisa nggak? Tentunya bisa. Karena Canon menyediakan kertas isi ulang Zinc Photo Paper ZP20, di mana di dalamnya terdapat 20 lembar kertas yang bisa teman-teman gunakan mencetak menggunakan Inspix P, Inspix C, ataupun Inspix S. Seru banget kan? Jangan lupa, kertasnya ini kertas stiker loh. Jadi teman-teman semua bisa mencetak hasil foto dan menempelkannya di permukaan-permukaan rata favorit kalian. Seperti buku, kaca, apalagi ya berarti laptop. Tentunya teman-teman juga ada ya yang suka menempelkan stiker-stiker di laptop, seru banget. Oh, ataupun di bagian belakang handphone teman-teman juga bisa loh. Wow, seru sekali ya. Selanjutnya, aplikasinya apa sih? Nah, yang bertanya-tanya, teman-teman akan menggunakan aplikasi Canon Mini Print. Sudah tersedia di App Store ataupun Google Play Store. Seru banget ya. Apalagi, habis ini kita mau jalan-jalan ke Papua. Wah, kalau misalnya jalan-jalan membawa ini, pastinya akan menjadikan perjalanan kita semakin seru dan menyenangkan. Wah, habis ini banyak nih yang belanja ke Witakom dan Kota Raya. Pasti pada pengen tahu berapa ya harganya dari masing-masing produk ini. Teman-teman bisa mendapatkan produk-produk ini dengan harga yang pertama, Inspix P di Rp1.890.000, Inspix C Rp1.725.000, dan Inspix S Rp2.250.000. Nah, teman-teman sekarang sudah bisa pilih sesuai kepentingan kalian. Mau jalan-jalan kemana, terus kira-kira yang cocok yang mana ya? Atau mungkin bisa pilih juga dengan warna favorit kalian. Baiklah, demikianlah rangkaian produk yang saya sampaikan, yaitu Inspix P, Inspix C, dan juga Inspix S. Tentunya teman-teman sekarang sudah memiliki banyak sekali pilihan untuk menemani perjalanan Anda. Apalagi yang mau jalan-jalan ke Papua di sini. Wah, seru banget. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan kembalikan lagi kepada Pak Yase. Silakan Pak Yase. Terima kasih Dila. Wah, jadi ingat ya tadi kita siap-siap jalan-jalan, terus jangan lupa bawa Inspix. Ada 3 macam pilihannya dan bisa didapatkan di dealer-dealer kamera Canon seperti Witakom di Orion Dusit, terus Kota Raya ada di Mangga 2 Mall. Selanjutnya tanpa berpanjang lebar lagi, kita siap-siap untuk jalan mengunjungi Papua. Ini tempat yang sangat eksotik sekali, bersama dengan Ibu Rianti Windesi dan Mas Ediansa. Siapa sih mereka? Ibu Rianti Windesi ini adalah seorang dokter spesialis anak. Beliau ini alumni dari Universitas Airlangga Surabaya, bertugas berpindah-pindah, tapi udah hampir di Papua semua ini, mulai dari Nabire, Fakfak, Raja Ampat, Kaimana, dan terakhir sekarang di Rumah Sakit Kota Sorong. Dan menggeluti fotografi ini sejak tahun 2010, katanya belajarnya secara otodidak dan menyukai hampir semua genre fotografi. Tapi dia paling suka itu motret anak-anak dan juga wildlife, terutama burung. Terus bersama suaminya, Mas Ediansa, ini pernah membuat buku fotografi Guide to the Birth of Raja Ampat. Ya. Ini hasil jepretan mereka berdua selama 3 tahun 3 bulan dan mendapatkan rekor muri. Gitu. Fotografi Guide to the Birth of Raja Ampat bukunya. Terus mereka berdua ini punya hobi jalan-jalan ke pelosok Papua dan Papua Barat, ya. Dan beberapa kali juga ikut perlombaan dan pameran foto juga bersama teman-teman, juga pernah bikin beberapa buku foto. Itu Ibu Rianti. Terus pasangannya, ini pasangan yang serasi sekali nih, punya hobi yang sama. Mas Ediansa, alumni Fakultas Kehutanan IPB. Wah, ini senior saya ini. Ya, kita dipertemukan di Institut Fotografi Bogor. Saat ini beliau berwira swasta sebagai pemilik dari pengelola Lelkai Nature Lodge yang ada di Misol Raja Ampat. Terus
Hobi memotret dimulai saat bekerja selama 6 tahun di Sudan. Wah, dari Sudan ke Papua, kembali ke Papua, di mana hiburannya adalah memotret burung-burung dan menyukai juga wildlife. Oke, langsung aja saya sapa dulu Ibu Rianti sama Mas Ediansa. Ibu Rianti di unmute dulu. Mas Ya. Edi juga. Halo, selamat malam. Oke. Tadi udah panjang lebar nih saya jelaskan siapa sih Ibu Rianti, siapa sih Mas Edi Ansa gitu ya. Dan sekarang saatnya Mbak Rianti sama Mas Edi ajak kita jalan-jalan menjelajahi Papua dan Papua Barat. Mangga, silakan. Terima kasih Mas Yasser. Bisa didengar suara saya? Ya, bisa, jelas sekali. Iya. Terima kasih buat semuanya. Makasih Bu Mary, Pak Sintrawo, Pak Adi, dan teman-teman semua di DataScript yang sudah memberi kesempatan kepada kami berdua untuk jalan-jalan ke Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dapat tugas menemani teman-teman untuk jalan-jalan ke Papua. Seperti yang dibilang tadi, Papua itu luas sekali, Mas. 4 kali lipatnya Pulau Jawa. Jadi kalau kita mau jalan-jalan itu tidak cukup kalau seminggu 2 minggu. Mungkin perlu sebulan itu baru bisa keliling. Sebulan ya. Iya. Jadi saya juga tidak akan membahas detail untuk satu tempat, tetapi saya akan membahas beberapa tempat yang ada destinasi wisata, kemudian yang aksesnya juga bisa dilakukan. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan teman-teman yang lebih detail, misalnya bagaimana cara ke sana dan lain-lain, bisa kontak kami. Dengan senang hati kita akan memberikan info untuk itu. Oke, sebentar saya potong dulu Ibu Rianti. Buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, bila ingin bertanya sepanjang acara nanti, itu silakan ketik di thumbnail chat. Ya, di thumbnail Q&A ya. Di thumbnail Q&A itu untuk tanya jawab. Jadi kalau untuk bertanya silakan ketik di Q&A. Nanti ada kuis. Jadi jangan kemana-mana juga. Akan ada kuis untuk mendapatkan merchandise dari Canon dan tentu saja merchandise dari beliau berdua ini spesial sekali. Nanti kuisnya ada di thumbnail chat. Oke, Ibu Rianti, silakan dilanjutkan. Ya, saya sambil share screen ya, Mas. Ya, boleh silakan. Bisa kelihatan? Bisa lihat. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi buat teman-teman semua, kita akan memulai perjalanan. Jadi Papua sebenarnya sudah jadi 2 provinsi, Papua dan Papua Barat. Tetapi masih kita dalam satu pulau, Pulau Papua. Jadi ini disebut saja kita jelajah Papua. Jelajah Papua. Jelajah Papua. Kalau ini saya anggap semua teman-teman datangnya dari Jakarta, ya dari Jakarta, Surabaya, Makassar kan tetap lewat dari luar ya. Papua lah ya. Luar Papua ya. Jadi kalau maaf saya, ya. Jadi ini Pulau Papua. Yang sebelah kanan itu kebetulan saya pas naik pesawat, terus ada awan, saya potret. Tapi kok saya lihat-lihat mirip Pulau Papua ya. Iya, keren. Betulan. Jadi saya kasih nama di situ. Jadi ada Kabupaten Sorong, Manokwari, Jayapura dan seterusnya sampai Merauke. Jadi ini kebetulan pas naik pesawat ada dapat seperti itu. Papua luas dan itu berbatasan dengan Papua Nugini. Kita mulai dari Jayapura. Jadi kalau teman-teman dari Jakarta, dari Makassar, Surabaya dan lain-lain, pertama kita ke Jayapura dulu karena di sini adalah ibu kota provinsi. Dari Jayapura kita bisa ke berbagai tempat selanjutnya. Bagaimana caranya ke sini? Ya dengan pesawat bisa, dengan kapal laut juga bisa. Untuk akomodasi nggak usah khawatir. Di Jayapura itu sudah kota besar, jadi hotel mulai yang bintang 2 sampai bintang 5. Kemudian juga penginapan juga bervariasi, untuk transportasi juga banyak, mudah. Banyak pilihan. Ya, banyak pilihan. Kemudian kalau untuk
kuliner ya hampir rata-rata sama ya dengan di Papua, ada ikan bakar, papeda, ikan mujair woku karena dari Danau Sentani dan seterusnya. Spot foto juga banyak, ada Danau Sentani, ada Tugu MacArthur, banyak beberapa pantai. Bisa juga kalau teman-teman yang mau birding, itu juga bisa ada di Limbokrang. Ada Bukit Jokowi yang juga sempat ramai dikunjungi, ada jembatan Holtekam yang merah putih ya. Oke. Gitu. Ya. Selamat datang di Bandara Sentani. Wow. Ya, jadi yang di belakang itu Pegunungan Siklop. Jadi ini yang waktu kemarin banjir bandang itu dari Gunungan Siklop. Jadi kalau kita naik pesawat sebelum mendarat, karena bandaranya di Sentani, di samping Danau Sentani, jadi kita bisa lihat danaunya seperti itu. Ini pantai Tablanusu. Jadi biasanya pantai itu kan pasirnya putih, tapi kalau di Jayapura ini ada namanya pantai Tablanusu, itu batu-batu hitam semua. Cuma sayang cuacanya pas ke sana kurang bagus. Yang paling seru juga adalah Festival Danau Sentani. Jadi festival ini biasanya rutin diadakan sekitar bulan Juni. Jadi di situ nanti ada berbagai acara di danaunya. Jadi mulai dari kegiatan seni budaya, ada pameran dan sebagainya. Ya, ini foto-fotonya kalau di situ pas festival. Ini di atas perahu di Danau Sentaninya. Ini saya suka, ini ada anak kecil yang ikut menari di antara di antara tante-tante dan om-omnya. Ya, ini juga kemudian biasanya lihat pesertanya biasanya banyak dari semua kampung-kampung, termasuk juga dari perbatasan, ada juga yang dari negara tetangga. Jadi biasanya kalau yang warna merah itu salah satu ciri khas untuk dari daerah PNJ. Mereka lebih berwarna gitu ya, jadi warna kuning, merah untuk cat-catnya. Sedangkan kalau dari kita di Papua sendiri lebih didominasi warna hitam, putih, sama coklat. Oke, PNJ itu Papua Nugini ya? Iya, Papua Nugini. Negara tetangga ya. Tetangga ya. Oh, mereka datang masuk ke sana pakai paspor, tidak Ibu? Iya, lapor di perbatasan. Kan orang biasa belanja di perbatasan tuh sering dibuka. Jadi pada hari-hari tertentu dibuka, orang bisa berbelanja di perbatasan. Tapi tidak perlu paspor? Tidak, biasanya ada surat izin. Oh, surat izin. Oke. Iya, kecuali mungkin mau ke ibu kotanya, ke Vanimo atau apa. Tapi kalau hanya di perbatasannya saja tidak. Perbatasan tidak. Ya. Oke. Ya. Kemudian ya ini garis-garis cantiknya. Ya, nah. Kalau ada yang sering bilang kulinernya ekstrim ini ya. Nah, ini yang namanya ulat sagu. Ulat sagunya dipanggang. Jadi, saya nggak berani nyoba, Mas. Soalnya saya takut alergi. Oh, jadi yang sensitif alergi jangan nyoba. Iya, kecuali mungkin bawa obat-obat dan dekat rumah sakit berani. Kayak setrisin dan teman-temannya. Iya. Kemudian yang sebelahnya itu papeda ya, papeda itu hampir di semua Papua begitu. Bahan dasarnya dari sagu, dibuat kayak kanji tapi lebih kental. Kemudian makannya dengan ikan dimasak kuah kuning dan pakai sayuran yang ditumis. Kalau yang di belakangnya ini yang ulat sagu ini itu papeda bungkus. Biasanya yang sudah dingin, Mas. Jadi papedanya udah dingin, jadi bisa dimakan kayak apa ya, lepek gitu kali ya. Wah, berarti teman-teman yang mau nyoba ulat sagu, wah, kalau yang punya alergi harus bawa obat alergi dulu ya, baru coba ulat sagunya. Tapi sangat bergizi, Mas, proteinnya tinggi. Oke. Ya, oke, lanjut. Nah, ini kerajinannya. Jadi hampir semua di Papua itu mama-mama di sana, kita manggilnya mama-mama ya, ibu-ibu itu. Mama-mama itu pintar merajut. Jadi kalau di pedalaman dulunya mereka merajut membuat tas yang namanya noken itu dari bahan serat kayu atau dari kulit bunga batang anggrek ya. Tapi kalau sekarang karena makin sulit bahan bakunya juga
Dan benang warna-warni mudah didapat sehingga lebih banyak dibuat dari benang. Dan kalau yang dari kulit batang anggrek itu harganya lumayan mahal, bisa 5 jutaan. Oh. Iya, lumayan mahal. Jadi pakai tas noken belum tentu lebih murah ya daripada tas yang tas branded ya. Oke. Lanjut. Nah, ini ya souvenir-souvenir ya. Kalau yang di sebelah kanan ini tas-tas dari kulit kayu. Jadi di Jayapura itu ada pulau di Danau Sentani, saya lupa nama pulaunya, itu yang biasanya mereka memproduksi kerajinan dari kulit kayu. Dilukis ya, biasanya bisa untuk lukisan, buat tas, dan sebagainya. Jadi kulit kayu yang dimemarkan jadi rata, kemudian dilukis pakai dulu cuma warna-warnanya yaitu putih, coklat ya. Tapi sekarang mulai banyak yang warna-warni bahan kimia. Ya, ini contohnya ya. Seperti itu. Oh, ini yang kulit kayu tadi juga ya? Iya, masih kulit kayu. Jadi biasanya kita suka gelap mata kalau lihat pengen belanja semua. Oh, itu namanya harganya kilap, juga kilap ya, bukan gelap mata ya, kilap ya. Harganya juga terjangkau, jadi ringan, jadi buat oleh-oleh bisa lah, sekalian saya promosikan. Asik. Ya. Oke, itu tadi Jayapura. Nah, seterusnya kita mau ke Wamena atau Lembah Baliem ya. Lembah Baliem ya. Jadi kalau mau ke Wamena ya kita dari Jayapura dulu. Kita ke Wamena naik pesawat. Penerbangannya ada beberapa ya. Dulu ramai, setiap hari pasti ada penerbangan termasuk Garuda, dulu Nam Air ya, Trigana. Tapi selama pandemi ini saya kurang tahu penerbangan apa yang masih aktif. Untuk di Wamena, penginapannya ada hotel, ada rumah penduduk yang bisa kita sewa. Kemudian untuk keamanan sebaiknya menggunakan pemandu lokal karena lebih tahu. Dan nanti sebaiknya kalau ke sana itu pada saat festival tahunan Lembah Baliem. Ya, itu biasanya bulan Agustus. Jadi pilihannya seperti itu ya. Kemudian ya oleh-olehnya kopi Wamena terkenal kan. Kalau minum kopi biasanya kopi Wamena, kopi Toraja ya seperti itu. Kemudian spot fotonya ya ada Danau Habema, ada Mumi, ada di sana ada becak. Jadi tempat yang ada becak itu di Papua itu ada di Wamena dan di Kaimana. Oh, jadi becak termasuk langka di sana ya Bu ya? Sama di Sorong tuh ada di Pulau Dom. Ya, jadi cuma itu aja becak. Saya bayangkan kalau yang jalanan tanjakan ya nggak mungkin lah ya, tukang becaknya susah nanti. Oke, jadi ini perjalanan dari Jayapura menuju Wamena. Jadi kita terbang ke Wamena. Selamat datang di Bandar Udara Wamena. Jadi kalau pas ada acara festival itu biasanya, atau mungkin ada tamu-tamu penting ya. Saya kali ini tamu penting, jadi ada yang nyambut menari. Oh, jadi tidak setiap waktu disambut nih ya? Tidak, ya. Jadi kalau kebetulan dalam pesawat mungkin ada pejabat yang datang atau tamu istimewa, atau ini kebetulan mau festival Lembah Baliem kan banyak datang duta-duta besar dari mana-mana sehingga ada penyambutannya. Ya, ini jadi pesawatnya lumayan banyak yang ke situ karena banyak pesawat kargo karena mereka membawa bahan-bahan makanan, BBM dari Jayapura ke Wamena karena di sekitar kabupaten-kabupaten di sekitar Wamena itu bergantung dari Wamena untuk pasokannya semua. Itu sebabnya kenapa penerbangan ke Wamena lumayan sering dan lumayan banyak. Nah, satu lagi kalau datangnya ke Wamena itu pas hari Minggu agak susah kalau mau cari warung yang buka ya. Karena pada hari Minggu itu di Wamena ada perda untuk hari ibadah. Jadi di aktivitas ekonomi sementara ditunda sampai jam 5 sore. Jadi kalau kita datang pagi lapar, susah mau nyari warung makan. Jadi mungkin bawa bekal. Nah, untuk hari pertama, kalau misalnya kita datang belum ngapa-ngapain, biasanya kan kita datang menjelang festival Lembah Baliem. Jadi itu festival yang paling tua. Saya lupa, mungkin yang sudah ke berapa, 27 atau 30-an mungkin ya, sekian. Kita bisa jalan-jalan ke Jembatan Gantung Hepuba.
Jadi jembatan gantung ini tidak terlalu jauh, tapi bagus kalau buat foto-foto karena anak-anak kecil suka lewat-lewat. Ya seperti Mas Yase bilang tadi, saya suka motret anak-anak. Jadi Ya, betul. saya suka kalau motret yang seperti ini. Oke. Ya, mungkin juga kita bisa mengunjungi mumi. Jadi mumi ini udah ratusan tahun disimpan oleh keluarganya. Cuma kalau kita ke sini, kita harus bernegosiasi. Makanya kenapa harus ada pemandu yang orang lokal, karena kita harus bernegosiasi. Mau berapa kali jepretan, mau berapa kali foto, karena dihitung per fotonya. Kalau pada saat situasinya bukan festival, itu agak sulit. Kalau pada saat festival Lembah Baliem, itu masyarakat lebih welcome untuk yang wisatawan ya, jadi lebih mudah. Tapi ya seperti ini tadi, berapa kali jepretan, misalnya 10 kali 100.000 misalnya. Jadi, waduh, ya. bahaya kalau bawa Makanya, 1GX Matri 20 frame per second. apalagi pakai Jangan digas ya, berarti. shutter speed, pakai continuous banyak sekali nanti ya. Jadi nanti ada yang negosiasi dulu di awal. Kita harus jelas negonya. Berapa lama boleh motret, berapa jepretan, dan seterusnya. Jadi saran kami adalah dengan orang lokal. Nah, ini Festival Lembah Baliem. Mungkin Mas Edi bisa nyeritain ini yang Festival Lembah Baliem. Ya, Mas. Mas Edi Baik, makasih. Ya, untuk Festival Lembah Baliem itu biasanya tarian-tarian lokal dari tradisional dari masyarakat sekitar Wamena. Jadi kita sangat sarankan kalau untuk ke Wamena itu sebaiknya di bulan-bulan di mana Festival Lembah Baliem diadakan. Karena untuk keamanan, kemudian juga untuk kenyamanan daripada para wisatawan. Dan selama festival semua kampung yang ada di sekitar Wamena ini itu digerakkan oleh pemerintah daerah untuk tampil. Mungkin ini kayaknya agak bergema ya. Tunggu bentar, aku mute dulu punya Ibu Rianti. Ya. Iya, terima kasih. Iya, jadi ini di Festival Lembah Baliem. Untuk pecinta fotografi, selama festival sebaiknya menggunakan lensa tele. Karena banyak sekali dan lapangan luas. Jadi lapangan untuk pentas tari-tarian tradisional itu sangat luas. Coba next slide. Ya, seperti ini. Kalau kita pakai tele, kita bisa lebih selektif untuk foto-foto yang kita mau ambil. Tapi kalau pakai wide lens, itu nanti banyak sekali kebocoran, istilahnya di fotografi. Terlalu rame orang-orangnya. Next. Ini juga seperti, jadi kalau di Wamena, itu HI lebih banyak, kemudian juga budaya. Jadi biasanya kalau bukan selama tidak festival, masyarakat biasa dengan baju yang sudah modern, baju yang seperti kita pakai. Tapi pada festival mereka menggunakan pakaian-pakaian tradisional. Atau kalau memang seandainya ke Wamena pada saat tidak festival, kita sebaiknya arrange dengan lokal tour operator di sana. Biasanya mereka akan arrange dengan masyarakat desa untuk sesi foto yang kita inginkan. Tapi kalau kita lebih sarankan saat festival lebih bagus. Next. Nah, di samping di samping Festival Lembah Baliem, kita juga bisa mengunjungi piramid. Itu daerah sekitar di Wamena juga. Jadi ada beberapa spot untuk fotografi karena daerah pegunungan. Jadi memang banyak sekali spot-spot dalam perjalanan itu. Saya pikir nanti Rianti, piramid itu bentuknya seperti piramid atau pegunungan aja yang bentuknya seperti piramid?
Atau cuma nama pegunungan. daerah aja? Ya, nama daerah, jadi Oh, nama nama daerah daerah. pegunungan, ya. Oke. Mungkin Arianti bisa lanjutkan untuk yang acara karnival dan selain lain-lainnya. Oke, silakan Ibu. Jadi, halo, Ya, bisa dengar Mas? bisa. Ya, ya. Jadi kalau teman-teman selama ini kan datangnya ikut Festival Lembah Baliem. Jadi sekitar biasanya tanggal 9 sampai 11 ya, sekitar itulah 11. Nah, jangan buru-buru pulang karena setelah Festival Lembah Baliem itu ada Wamena Carnival. Jadi mereka menyambut 17 Agustus. Jadi mungkin nanti yang mau bikin jadwal ke sana bisa ditambah waktunya ya. Jangan buru-buru beli tiket pulang. Karena sayang pada saat karnaval ini banyak kalau kita mau cari foto-foto HI itu banyak di situ ya. Jadi saran kami sebaiknya ditunda pulangnya, lanjut saja di Lanjut Wamena. saja ya. Oke. Jadi ini wajahnya. Jadi kalau kita banyak sekali ya, pokoknya kalau pas itu hampir semua orang berpartisipasi pada saat Wamena karnavalnya Carnival. tadi. Oke. Ya, ini berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia dan itu ada di Wamena. Keren. Oh, di Nah, sana sekarang langitnya, oh aku baru mau ngomong tadi, di sana langitnya bagus-bagus. Ternyata sekarang ketemu langitnya yang nggak bagus. langitnya nggak bagus ya. Jadi dari Wamena itu salah satu spot yang wajib dikunjungi juga adalah Danau Habema. Mungkin kalau Dan teman-teman tahu kemarin Pak ya, Jokowi sempat ya yang naik motor trail itu ke ya. Danau Habema. Ini sekitar 40 kilo dari Wamena. Ya, jalanan ya naik ke Danau pegunungan Habema. tinggi ini di Taman Nasional Lawrence. Jadi kalau cuaca bagus itu yang di belakang itu gunung-gunung di belakang itu ada saljunya. Jadi kita karena cuman karena dingin minus 10 kok minus sih 10 derajat. Suhunya 10 derajat. Jadi ini lumayan. Trekking ke atas ini berapa lama, Ibu? Sekitar 2 jam nggak sampai ya. Jalan kaki? Oh tidak, kita nggak pakai jalan kaki, ini pakai mobil. Oh, enak sekali ini. Ya, jadi ini turun di pinggir jalan, ini mobilnya parkir, terus saya ndelosor di situ. Oh, oke. Saya motret makro, ya. Sekalian narsis. Boleh. Ya, jadi ini itu sayang ya cuacanya tidak selalu beruntung. Memang kalau jalan-jalan tuh tidak semua keinginan kita pasti terpenuhi ya. Tapi apapun itu kita bisa lihat di belakangnya itu ada batu-batuan gunung. Batuan pegunungan. Ya, pegunungan. Oke. Ini tanaman-tanaman khas pegunungan yang ada di sana. Ada Edelweiss. Oh, Edelweiss ya. Iya, jadi Edelweiss tidak hanya ada di Bromo, di ya. Danau Habema juga ada. Ya, kemudian juga bunga-bungaannya. Berarti kalau di Irian mau Edelweiss ini tinggal naik mobil selesai ya, nggak usah trekking. Tapi jangan diambil. Iya, betul. Katanya ambil aja gambarnya, difoto saja, tinggalkan objeknya, ambil fotonya aja. Nah, ini juga bisa burung-burung. Kalau ini saya kembalikan ke Mas Edi karena dia ini Mas Edi nih yang hobi motret burung nih. Ya, Mak. Terima kasih. Baik, ya. Jadi kalau di Papua kalau motret itu biasanya cuma di Wamena yang kita harus berbayar. Jadi kalau makanya kita sarankan selama festival, karena festival itu sudah di-arrange, sudah di-organize oleh Pemda setempat. Jadi masyarakatnya setiap kampung yang terlibat itu sudah dikasih biaya oleh pemerintah untuk tampil. Dikasih insentif lah ya untuk meramaikan festivalnya. Oke. Jadi kita nggak perlu bayar lagi. Jadi kita tinggal potret segala macam. Paling nanti kita bisa ngasih sesuatu buat mereka. Ya. Jadi tidak ada keharusan untuk bayar kalau selama festival. Jadi kalau ke Habema itu kita cuma sudah trekking. Jadi ketinggian Habema itu termasuk danau tertinggi mungkin di Indonesia karena tingginya itu hampir 3.000
di ketinggian 3.225 di atas permukaan laut. Lebih tinggi Itu dari danaunya. Gunung Permai. Ya, dan itu bagian dari Taman Nasional Lawrence. Kalau untuk ke Habema kita juga bisa camping. Itu karena dia ada lembahnya di bawah yang kita bisa gunakan untuk camping selama di Habema. Kita bisa potret burung, kemudian banyak wildlife, kemudian untuk yang hobi foto makro juga banyak tanaman-tanaman pegunungan yang kerdil-kerdil, tapi sangat menarik. Sangat menarik di foto. Cuma untuk landscape kita kadang-kadang harus nasib-nasiban istilahnya, hoki. Oh iya, cuaca Karena ya. cuaca pegunungan yang tiba-tiba sewaktu-waktu langsung berubah. Dari terang, tiba-tiba langsung berkabut. Jadi kita yang di atas awan. Iya. Ya, jadi itu yang untuk. Berarti kalau ke sana cuaca terang jangan senang dulu ya. Belum tentu. Jadi tiba-tiba kita langsung berubah, cuacanya berubah. Ya, dan dingin sekali. Jadi kita harus menggunakan pakaian yang tebal seperti jaket atau sweater. Karena cuaca dingin, terutama malam hari mungkin bisa minus. Kita sudah pakai, karena saya pernah menginap dengan tamu di Danau Habema, kita tenda. Oh ya, kalau mau berkemah di Habema, itu di Wamena sendiri itu sudah ada penyewaan tenda. Jadi kita tinggal sewa tenda itu kalau tidak salah 100.000 per hari dihitung. Jadi kita sudah disediakan tenda, kita tinggal bawa, nanti kita kembalikan lagi. Jadi kita bisa berkemah di Danau Habema. Danau Habema. Yang tadi ini ada beberapa jenis tadi, Pak. Kenapa? Yang dibahas tadi foto sebelumnya? Foto sebelumnya itu burung. Burung ya. Wah, ini ada burung. Memang daerah pegunungan. Jadi jenis-jenis burung juga agak lain dibandingkan jenis-jenis burung di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa atau di Papua. Malah di Papua dataran rendah dengan dataran tinggi itu berbeda. Jadi banyak juga kalau untuk birder yang ada di luar negeri mereka lebih tahu tentang Habema. Untuk birding itu ke Habema itu mereka sudah dari zaman dulu. Jadi sudah ada local tour operator untuk wildlife di Jayapura maupun di Wamena. Dan burung-burung ini endemik sana? Ya. Ini daerah jenis-jenis endemik yang cuma bisa ditemukan. Ada cendrawasih juga di Habema, tapi waktu itu saya tidak dapat fotonya karena memang sudah sulit untuk mendapatkan burung cendrawasih di Wamena. Ya, itu ada cendrawasih King of Saxony Bird of Paradise. Jadi kayak cendrawasih panji. Jadi bukan ekor yang panjang itu cuma di kepalanya, bukan ekornya yang panjang, tapi di kepalanya seperti ada antena. Ya, kayak mahkota. Jadi bilang, iya, kayak antena panjang sampai melebihi badannya. Itu namanya King of Saxony Bird of Paradise. Itu yang endemik, hanya ada di daerah Wamena. Next. Ya, ini kalau ini kuliner. Ini mungkin kalau urusan kuliner, urusan makan-makan, ibu-ibu sudah. Ini markisa, tapi aneh ya, markisanya merah ini warna kulitnya. Sorry, Pak Edi Pak Edi, Ibu silakan Ibu. Ya, bisa dengar ya Mas? Ya, bisa. Ya sorry ya, ini karena kami berdua bergantian saling mengisi. Semoga tidak membuat bingung. Ini yang disebut pasangan serasi itu, saling mengisi. Jadi kalau di Wamena itu karena dataran tinggi ya sayur-sayuran kayak sayuran dataran tinggi ya kol, bangsanya daun bawang dan sebagainya. Itu yang banyak wortel dan lain. Tapi salah satu yang paling saya suka dari Wamena adalah markisa.
Markisanya Markisa. manis sekali. Wah, berarti kalau ke Jadi sana harus bawa oleh-olehnya Markisa ya. iya, betul. Jadi kalau pulang itu biasanya saya bawa di karton itu bawa Markisa karena di tempat lain nggak ada. Ataupun kalau ada asem biasanya. Asam biasanya bener. Tapi kalau ini benar-benar manis sekali. Nanti perlu dicoba, jangan Udah lupa. dicoba. Asik. Ya. Oke, cukup untuk Wamena. Sekarang kita lanjut ke tempat berikutnya. Nanti kalau teman-teman Oke. mau bertanya, nanti silahkan. Ya, silakan untuk yang bertanya di tab Q&A ya. Oke, lanjut Ibu. Ya, sekarang Merauke. Merauke ini ya paling ujung ya, perbatasan negara kita. Jadi bagaimana kalau mau ke Merauke, nggak usah khawatir. Dari Jakarta itu bisa langsung ke Merauke atau Jakarta Sorong, maaf bukan Sorong, harusnya Jayapura Merauke ya. Itu Bandara Mopah, lumayan besar. Merauke itu datar, tanahnya luas, jadi bandaranya juga cukup besar, bisa didaratin pesawat yang besar. Penginapan, ya di sana sudah lumayan, termasuk ada hotel-hotel besar di sana, transportasi juga gampang. Di sana banyak rusa, jadi kalau kita beli di kaki lima itu ada sate rusa, gulai rusa, ya. Kemudian biasanya pulang juga bawa oleh-oleh dendeng rusa. Juga banyak buaya, jadi ada kerajinan kulit buaya tuh dari sana. Jadi tas, ikat pinggang, dompet, dan sebagainya. Juga ada pengolahan minyak kayu putih, salah satunya juga produksi lokal di sana. Spot wisatanya banyak, ada Taman Nasional Wasur, ada Rawa Biru, di sana juga perbatasan, Tugu perbatasan dengan PNJ, Tugu Kembar yang sama dengan di Sabang, ya, Sabang Merauke, kemudian ada Rawa Dogamit, dan sebagainya. Ini yang namanya sarang semut. Kalau di sana sarang semutnya besar, tinggi. Itu kenapa saya narsis di sebelah, biar buat perbandingan setinggi apa. Namanya musamus. Itu sarang semut, dan ini banyak di sana. Ya, jangan lupa narsis dengan musamus. Musamus. Sebesar apa Ibu semutnya? Semutnya semut biasa. Semut biasa ya? Semut biasa, kayak semut rangrang gitu, tapi hampir seperti rayap sebenarnya. Seperti rayap. Seperti rayap. Oh, oke. Ya. Jadi ini memang khas di apa, musamus ini memang khas di Merauke. Ini sama dengan di Australia juga punya musamus seperti ini. Ya, jadi ini memang dibilang sarang semut karena isinya seperti di dalamnya semut yang dibangun. Rayap, seperti rayap itu. Seperti rayap ya. Oke. Ya. Nah, ini salah satu foto favorit saya ya. Jadi saya nggak nunjukin yang lain-lain pantai-pantai ya, udah biasa ya. Tapi di sana ini ada yang namanya Rawa Dogamit. Ini jarang dikunjungi sebenarnya. Karena yang orang tahu biasanya Pantai Dalir, Pantai Lampu Satu, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa kalau ke sana ada satu lokasi Rawa Dogamit itu. Jadi kita masuk melalui jalan-jalan setapak. Tapi waktu itu kebetulan kami karena pas di Merauke itu difasilitasi oleh temannya Mas Edi yang jadi kepala BKSDA di sana. Jadi kami dikawal polisi hutan ya, masuk belusuan di sana. Terima kasih buat teman-teman di Merauke yang sudah membuat foto ini ada. Jadi Rawa itu banyak orang-orang yang datang dari dulunya pernah di Papua Nugini, kemudian dipanggil pulang kembali ke Indonesia dan anak-anak sekolah di Indonesia. Jadi itu sebabnya kenapa orang-orang tua yang di sana itu kebanyakan tidak bisa berbahasa Indonesia yang di daerah saya ketemu di Rawa. Mereka berbahasa Inggris, cuma dengan aksen Fiji atau kayak Suriname gitu ya. Ya, jadi kalau anak-anak ini karena mereka bersekolah, mereka bisa dan mereka senang diajak berfoto, mereka senang dengan bunga-bunga. Itu sebabnya Rawa Dogamit ini sangat berkesan buat saya. Ya, ini bayangkan satu rawa itu penuh dengan water lily berwarna ungu. Jadi water lily berwarna ungu, daunnya kan seperti teratai gitu ya, mirip, tapi bunganya tinggi-tinggi ke atas dan berwarna ungu semua. Ya. Anak-anak di sana mencari ikan mujair. Biasanya mereka menjaring ikan mujair karena banyak di
Merauke itu banyak ikan mujair, jadi kita mudah kalau dan besar-besar ikan mujairnya. Oke. Biasanya kami beli mereka habis cari, kami beli terus Ya, kami bakar di pinggir rawa situ. Waduh, luar enak biasa. sekali. Tidak terlupakan itu, Mas. Wow. Bener. Oke. Ya, jadi kayak gitu ya, ada burungnya lewat. Bayangkan, makanya anak-anak itu senang pakai bunga-bunga di telinga, termasuk anak laki-laki juga, seperti itu ya. Oke. Nah, ini mereka, wajah-wajahnya Wow. mereka. Jadi anak-anak dari rata-rata hidungnya mancung, Mas, tinggi-tinggi besar. Postur-postur mereka kalau suku orang di Merauke itu tinggi-tinggi. Ya, Hmm. tuh. Ini Pantai Dalir. Jadi Pantai Dalir itu lokasi di mana kita bisa melihat burung-burung migran. Jadi kalau musim dingin di Australia, itu Oke. burung-burungnya pindah ke tempat yang lebih hangat. Salah satu tempat singgahnya di Merauke karena paling dekat kan dengan Australia. Nah, ini banyak Oke. burung-burung pelikan di situ. Kita bisa motret di situ. Oh, Nah, mungkin Mas Edi mau cerita ini Taman Nasional Wasur. mana Mas Edinya ya? Iya, ya kalau di Merauke itu ada Taman Nasional Wasur yang kita bisa explore satwa liarnya. Cuma memang sayangnya banyak perburuan liar, jadi kalau untuk ini agak harus masuk lebih jauh ke dalam hutan. Kalau di pinggir-pinggir sudah agak susah untuk kita memotret Oke. burung. Karena burung-burung biasanya banyak perburuan itu biasanya kita perlu passion ya untuk memotret burung. Dan lensa atau gear yang kita gunakan juga harus gear yang tele yang cukup baik. Apalagi di Papua. Di Papua itu karena hutannya masih lebat sehingga pencahayaannya kurang. Jadi lensa-lensa dengan bukaan besar, lensa tele yang bukaan besar seperti f4 2,8 itu mungkin yang bisa kita pakai untuk birding di hutan Papua. Next. Oke. Oh, ini sudah ke Asmat. Kalau di Merauke juga untuk masuk kawasan konservasi baik tadi yang di Habema, Taman Nasional Lorentz maupun di Tanaman Nasional Wasur, kita ada saatnya kita harus mengurus simaksi, tapi ada juga kita cuma melapor saja. Simaksi itu surat izin masuk kawasan konservasi. Karena ada beberapa pertanyaan tadi itu bahwa bagaimana masuk ke Habema, bagaimana kita camping ke Habema. Ya sebaiknya memang harus ada sigmasi, surat izin masuk kawasan konservasi. Ya itu hanya untuk menjaga-jaga saja bahwa kita memang melakukan kegiatan-kegiatan yang legal yang tidak merusak lingkungan. Ya, betul. Setuju. Saya pikir itu untuk selanjutnya kembali lagi ke ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya. Silakan Ibu Rianti. Belum? Ya. Ya. Jadi selanjutnya Asmat ya. Jadi kita memang sengaja lompat-lompat ya biar penasaran. Nanti kalau oh itu masih salah itu tulisannya menuju Merauke ya. Oke. Tipe ya. Jadi kalau mau ke Asmat gimana caranya? Dari Jakarta bisa langsung Timika kemudian nanti kita pakai pesawat kecil kita ke Bandara Ewer. Bandara Ewer tuh di Asmat. Atau bisa juga naik kapal laut dari Timika. Bisa juga lewat jalur Merauke tadi. Jadi kalau mau dari Merauke, kemudian ngecek sekalian jadwal ke Asmat, itu bisa lanjut dari Merauke. Akomodasinya yaitu di Asmat cuma ada penginapan ya atau hotel melati istilahnya di situ atau rumah penduduk. Karena memang dia ibu kota kabupatennya itu ada di Agats, itu kita nyebutnya negeri di atas awan. di atas air karena atas semua air. itu jalanan termasuk jalanan itu berupa kayak jembatan, nggak ada yang di tanah karena rawa. Okay. Kemudian di sana ada festival Asmat. Saya sendiri belum pernah ke festival, cuma jadwalnya juga biasanya kita bisa lihat mungkin di kalendernya Kementerian ya pariwisata, sudah ada. Kemudian spot foto kalau di sana ya Museum Asmat mungkin sama HI karena ya
akses kita terbatas kemana-mana kan hanya berputar-putar. Di sana tidak ada mobil, di sana Oke. tidak ada motor yang pakai bensin, adanya tuh motor yang pakai aki. Karena jalanan yang dilewati itu jembatan kayu, jadi gluduk-gluduk gitu kalau kita lewat. Ya, kerajinannya ya ada tas noken, ada patung, jangan lupa ada kepiting banyak di sana. Ya, ini selamat datang di Agats ya. Jadi kalau kita terbang dari Timika menjelang masuk ke Asmat itu mulai lautnya biasanya mulai kecoklatan ya. Seperti itu. Ini jadi ini juga lautnya. Kalau kita datang ke ya. Itu patung selamat datangnya di Agats. Itu yang saya bilang tadi, jalanannya di atas semua ini, nggak ada yang di bawah. Termasuk jembatan besi yang satu-satunya ini, bukan satu-satunya ya, kayaknya ini ya. Saya kebetulan sempat 10 hari di sana waktu kejadian luar biasa gizi buruk dan campak, jadi lumayan lama di Asmat ya. Tapi tidak selama teman-teman senior yang duluan, yang foto-foto duluan. Saya ke sana untuk pelayanan kesehatan karena dari Departemen Kesehatan. Nah, ini salah satu yang patut dikagumi ya. Saya luar biasa hasil pahatan mereka bisa begitu bagus. Jadi seniman di Papua menurut saya ada di Asmat. Karena luar biasa halus sekali buatannya dan menurut penjaga museum itu setiap patung itu yang dibuat itu ada ceritanya. Jadi mereka membuat seperti foto, kalau kita membuat foto mengabadikan suatu kejadian, mereka membuatnya dalam bentuk pahatan. Jadi ya, jadi misalnya ada peristiwa kelahiran dan sebagainya itu dibuat dengan patung. Ya, kalau di Asmat itu sebenarnya kota Asmat itu adanya di atas rawa-rawa. Karena memang Asmat itu adalah daerah rawa-rawa. Sebenarnya banyak wisata destinasi wisata lain seperti yang rumah di atas pohon dari Korowai. Korowai tapi jauh. Tapi jauh dari dan masih perlu perjuangan yang berat untuk mencapai ke sana. Jadi kalau ke Papua, baik mau ke Merauke, Habema, Wamena, Lembah Baliem, kemudian daerah-daerah lainnya itu memang sebaiknya dalam grup. Iya. Ya, jangan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri itu mungkin kantong jebol. Jadi harus dalam bentuk grup dalam beberapa orang supaya berbagi, bisa sharing cost sharing dengan misalnya untuk transportasi itu sudah ada harganya. Kayak tadi ada pertanyaan juga kenapa beberapa biaya ke Habema itu sekitar 1,5 juta sekali jalan pulang pergi. Itu kalau menginap lain lagi harganya sesuai dengan negosiasi. Tapi harga-harga rental ini sudah ada standarnya. Jadi jangan khawatir kalau ke Papua itu harga berubah-ubah. Jadi sudah ada standarnya, tinggal nanti negosiasi saja. Ya, betul. Karena sekarang kekhawatiran dari para traveler itu adalah diketok katanya harganya. Diketok. Iya, memang iya. Memang bisa kalau lihat orang baru memang di mana-mana, enggak cuma di Papua, di mana-mana juga kalau lihat orang baru pasti harganya beda. Apalagi harga orang lokal, harga orang asing. Itu kadang beda-beda. Tapi jangan khawatir kalau ke Papua itu komunikasi sudah pakai bahasa Indonesia. Kecuali tadi yang di Rawadogamit itu harus pakai bahasa Inggris tuh dengan orang-orang tuanya atau bahasa lokal. Tapi kalau untuk dengan anak-anak kita sudah bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi makanya sebaiknya kalau untuk ke Papua gunakanlah guide lokal sehingga kita lebih tahu mana yang boleh, mana yang tidak, karena mereka lebih tahu kondisi adat istiadat di daerahnya. Oke. Ini yang tadi saya bilang masih Museum Asmat. Jadi kalau yang kanan bawah ini itu pada saat festival itu ada lomba untuk memahat. Ya, jadi cepet-cepetan. Jadi mereka dikasih kayu sama peralatan pahat, kemudian memahat. Jadi itu salah satu cara biar generasi muda itu tidak melupakan
aktivitas untuk Ya, memahat. tradisi ya. Tradisi. Tidak melupakan. Kemudian yang di atasnya yang agak burem itu saya potret dari foto yang ditempel di dinding museum itu Mick Jagger tahun 95 udah ke sana. Mick Jagger udah ke sana loh. Kita Wah. kapan gitu. Ayo teman-teman. Masa kalah sama Mick Jagger yang datang jauh-jauh gitu ya. Luar biasa. Terus kalau di sana saya suka ke pasar ya. Pasar adalah salah satu tempat yang paling menyenangkan sebenarnya untuk kita kunjungi ya. Mereka ramah, jadi mama permisi ya, saya foto ya gitu. Yang penting kita bilang ya. Jadi seperti itu. Itu ikan-ikan kayak ikan lele gitu ya, banyak, murah-murah di sana. Kemudian yang di atas itu ada daun gatal ya, yang warna hijau itu. Jadi kalau Ya. orang pegel-pegel badannya biasanya diusap-usap ke kaki atau ke punggung yang pegel tadi, nanti mungkin sekitar 10 menit itu rasa gatal sekali. Mungkin bahkan merah-merah, tapi habis itu udah hilang capeknya. Jadi daun gatal ini banyak dipakai di Papua, di daerah di Sorong juga ada, di Fakfak, di Maibrat juga begitu. Jadi salah satu yang laris dibeli orang karena Oke. kayak Tapi analgesik menimbulkan gitu. efek gatal dulu Iya, sebelum makanya namanya ketemu daun kulit juga. gatal. Oh, Jadi oke. kalau orang yang sensitif hati-hati juga ya, jangan Oh, sampai nanti ya, alergi ya, ya. betul. Jadi ini dagangannya lengkap di situ, mulai dari ikan ada daun gatal tuh sampai ada yang jual parabola. Indovision. Indonesia di sana. Luar biasa. Ya Nah, kalau tanpa Indovision nggak bisa, tanpa parabola ya nggak bisa lihat apa-apa. Tidak ketemu Oh. sinyal untuk televisi. Jadi Tapi memang harus mungkin sekarang dengan adanya internet mungkin mereka udah bisa akses di beberapa tempat ya, di beberapa Udah tempat bisa. ya sudah ada 4G, malah di beberapa tempat dia udah 4G Oke. kayak di Wamena segala macam dengan sistem telekomunikasi sekarang. Tapi Jadi lebih tetap mudah. karena bandwidth-nya terbatas, pemakaiannya banyak, tetap jadi lelet juga. Ya. Mudah-mudahan malam ini nggak lelet nih di sini. Iya, jadi ini coba lihat lautnya seperti itu, warnanya coklat ya, tapi anak-anak tetap gembira, mereka lompat, apalagi bilang tante foto kami ya, ya siap 1, 2, 3 gitu ya. Jadi jangan khawatir, anak-anak di Papua itu ekspresif ya, mereka seneng gitu kalau di foto malah bergaya biasanya, padahal kan kita maunya natural, tapi mereka lihat sadar kamera sekali gitu. Ya. Oke, ya. Asmatnya cukup. Sekarang kita ke Nabire, ya. Nabire, bagaimana kalau mau ke Nabire bisa dari Jakarta lewat Jayapura, Nabire atau Jakarta Ambon, Nabire. Oh, Ya. di Nabire udah ada bandara udara juga, Ada bandara udara. Nabire lumayan besar karena dia jadi tempat rujukan dari beberapa kabupaten di pedalaman seperti Paniai, kabupaten Dogiai ya dan sebagainya. Nah, di sana itu yang terkenal adalah kalau kita bicara Nabire biasanya adalah hiu paus di Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Jadi yang khasnya adalah hiu paus, kita bisa berenang dengan hiu paus, itu sebabnya saya nggak bahas pantai, air terjun, dan lain-lain. Nah, ini di Kuati Sore itu hiu pausnya. Ya, jadi memang di situ hiu pausnya biasanya yang masih ukuran yang kecil-kecil gitu ya, masih muda. Karena yang induknya jalan-jalan keliling-keliling ya, bahkan kan sudah di tagging, itu bisa menjelajahnya jauh sekali. Tapi kita biasanya selalu ketemu di sini. Jadi di Kuati Sore itu ada seperti bagan ya, yang tempat orang-orang mencari ikan yang di tengah laut itu. Mereka biasa pasang jaring, ya itu setiap hari mereka membersihkan jaringnya, membuang sisa-sisa ikan kecil. Nah, itu yang biasanya dimakan oleh hiu paus. Jadi hiu pausnya selalu berkeliling di antara satu bagan ke bagan lain. Jadi kalau kita mau ketemu, biasanya tinggal datang ke satu bagan, nanti mereka saling kontak-kontakan ada di mana. Dan jangan khawatir, di sana juga ada tempat untuk menginap yang di sekitar situ. Jadi kalau yang mau menyelam dan sebagainya bisa ke situ. Dan hiu paus ini bukan tipe predator kan ya? Tidak berbahaya. Iya, tapi memang ada aturannya, harusnya tidak boleh dekat, nggak boleh menyentuh, harus jaga jarak. Ya, jadi mohon maaf ini kalau anak saya fotonya terlalu dekat, karena saya cari-cari foto yang lain nggak ketemu.
Oke. Ya, ya. Nabire tidak terlalu banyak saya bahas. Dulu terkenal sebagai kota jeruk, ya, jeruk manis itu dulu biasanya kalau dari Nabire selalu pesannya oleh-olehnya bawain jeruk ya. Tapi sekarang kan di semua Oke. tempat sudah banyak. Ada kopi juga, ya. Jadi jangan lupa kalau mau ke Hiu Paus bisa kontak. Nanti kami hubungkan dengan teman-teman yang ada di sana. Ya, saya lanjut ya. Oke. Sekarang ke Pegunungan Arfak. Ini udah masuk di Papua Barat. Jadi kalau yang tadi kita bahas itu Papua ya. Jadi Papua provinsinya, tapi yang sekarang ini di Papua Barat. Jadi kalau untuk ke Pegunungan Arfak itu kita melalui Sorong. Jadi Jakarta Sorong, Sorong ke Manokwari, kemudian dari Manokwari kita jalan darat naik mobil sekitar 4 jam. Itu jalanannya lumayan agak serem-serem juga, soalnya di pinggir kanan kirinya jurang, kemudian jalan yang masih jelek, sehingga perlu mobil-mobil yang four wheel ya, jadi untuk dia perlu double gardan. Kemudian di sana biasanya kita pakai mobil rental kalau ke sana karena memang jauh. Penginapannya masih sangat terbatas, dia memang kabupaten baru yang pemekarannya bersama-sama dengan Raja Ampat dan Tambrau dan lain-lain, tetapi memang masih agak lambat untuk pembangunannya. Penginapan agak terbatas. Nah, di sana itu ada Danau Kembar Anggi yang terkenal. Kemudian di sana juga ada festival Pegunungan Arfak. Cuma sampai saat ini baru 2 kali. Untuk yang jadwal berikutnya kita belum tahu kapan ya. Arfak. Nah, ini saya majang foto ini soalnya ini foto saya dapat juara yang membuat biaya perjalanan saya terbayarkan. Ya, jadi ini jamur ya, saya menang makro waktu itu, jamur sebesar pentol korek api gitu ya. Oke. Jadi saya tiarap gitu, glosor. Ya, ini ada bandaranya di sana, Bandara Anggi yang didaratin pesawat kecil itu biasanya seminggu 2 kali. Jarak dari Manokwari kalau naik pesawat sekitar 20 menit lah, seperti itu ya. Biasanya pagi hari kalau masih belum tertutup kabut, pesawatnya mendarat. Kalau sudah ada kabut ya nggak bisa. Jadi itu sebabnya kenapa pagi hari. Tapi kalau mobil kita bisa setiap saat datang ke sana. Ya. Ini rumah adat kaki 1000 namanya di sana ya, rumah tradisional Arfak. Jadi kenapa dinamakan kaki 1000 meskipun jumlahnya nggak 1000, tapi dibuat kokoh seperti itu dengan banyak kaki-kaki. Jadi kalau ini mereka bisa menari, lompat-lompat di atas rumah itu nggak apa-apa gitu loh, kuat karena penyangganya banyak. Jadi istilahnya adalah rumah kaki 1000 dari kayu-kayu kecil seperti itu. Ya, ini Danau Anggi. Ya, danaunya Danau Kembar ada 2, Danau Anggi dan Anggi Gida ya. Jadi danau laki-laki dan danau perempuan. Kemudian ini ketinggiannya sekitar 2.900 meter di atas permukaan laut. Biasanya kita bisa lihat awan di bawah gitu ya. Cuma ini pas nggak nemu fotonya yang ada awan karena ini sudah agak lama. Seperti biasa saya suka memotret anak-anak karena di sana banyak bunga-bunga dataran tinggi. Jadi ada gladiol, ada bunga-bunga warna-warni lah pokoknya menyenangkan mata. Juga kalau motret HI itu bisa kita lihat ya. Ini sambil lewat, berhenti di mobil ada ini pakai tele kan bisa kelihatan. Iya, seperti itu. Ini bunga-bunganya yang di sana cantik-cantik ya warnanya. Pokoknya kalau yang suka makro senang banget kalau di situ karena eye catching sekali berwarna-warni. Warnanya ya. Iya. Nah, di sini juga ada markisa. Cuma kalau yang tadi merah, ini markisanya nggak merah. Ini di Anggi. Manis sekali juga. Oh, sama manis juga tapi ya. Iya, betul. Jadi kalau pergi-pergi pulang dari Manokwari itu salah satu yang kita cari adalah markisa dari Anggi karena mereka biasanya membawa ke pasar di Manokwari. Jadi kita bisa belanja markisa ini di pasar Manokwari. Ini jalan pulang dari Anggi. Iya, lanjut kayak mana? Ya, waktu kita masih cukup, Mas. Masih 10 menit lagi. Ya kalau gitu saya cepat-cepat kita ya. ke Q&A. Ya, baik. Ini lanjut Kaimana. Kaimana itu bisa ditempuh juga dengan pesawat dari Jakarta ke Sorong dulu, baru Kaimana. Penginapan ada hotel.
Kemudian yang dituju di sana ada yang namanya Teluk Triton. Teluk Triton tuh mirip dengan Raja Ampat ya. Kemudian ada air terjun, ada hiu pausnya juga di sana ya. Oh. Mm-mm. Nah, Kota Senja, Kaimana, dia terkenal. Jadi kalau ada yang pernah ingat lagu Senja di Kaimana, nah memang betul. Ada dulu yang menciptakannya dari bukan dari Kaimana, tapi ada tentara yang pas bertugas di Kaimana. Dan senjanya memang indah. Senjanya seperti itu. Awal-awal saya bertugas di sana itu rasanya, wow. Tapi lama-lama ya biasa, karena setiap hari seperti Udah tiap hari ini. lihat seperti ini. Wah, Iya. cakep. Warnanya merah oranye gitu ya. Tapi kalau datang sengaja mau nungguin senja biasanya malah nggak dapet. Kalau berawan hilang deh. Ya ini Teluk Triton ya, Teluk Triton. Saya bilang, saya kalau perhatikan kok seperti wajah orang ya gitu, yang sedang berbaring. Oh iya 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 iya. Ya mungkin anaknya Dewa Neptunus itu yang Triton yang sedang berbaring. Iya. Ada hidung sama dagunya ya. Iya, jadi kita mengarang-arang ya. Terus ada air terjun Karawawi, ini lumayan jauh dari Kaimana, kita naik perahu, naik speedboat sekitar 2 jam di pulau, kemudian kita jalan kaki ke situ, ke air terjun Karawawi. Ya ini Merdeka. Oh ya, masih 17-an ini. Iya, ini kan masih suasana Merdeka. 17-an, jadi dimanapun kita harus merdeka. Merdeka, betul. Ya. Kemudian di sana juga di Teluk Etna. Jadi saya kebetulan diajak ke Teluk Etna, itu perjalanannya sekitar 4 jam 5 jam lah naik perahu ya ke Teluk Etna. Di situ ya seperti biasa anak-anak begitu gembira ya, ini mereka lucu-lucu ya. Jadi itu yang ada di Kaimana. Jangan lupa kalau di Kaimana itu hasil laut banyak ya. Jadi yang di kiri itu rumput laut. Bukan rumput laut, anggur laut namanya. Anggur Jadi laut. biasanya dibuat acar atau dimakan kayak urap gitu ya, sangat bergizi, banyak klorofilnya. Kemudian kepiting, ikan. Jadi murah kalau di Kaimana itu untuk makanan-makanan laut. Seafoodnya ya. Ya, ya. Selamat jalan Kaimana. Ya. Kemudian saya bahas Maibrat ya. Kalau saya nggak bahas Sorong. Meskipun saya tinggal di Sorong ya, tapi Sorong itu kan tempat transit ya, tempat transit sudah seperti kota besar, artinya ya hotel-hotel banyak, kendaraan, pesawat dan lain-lain, makanan gampang, bioskop pun ada kok Mas, XX1. Keren. Ya, jadi biasanya untuk tempat transit. Nah, kalau di Maibrat itu biasanya ada Danau Uter. Sebenarnya ada beberapa danau, ada Danau Uter, Danau Framu, dan Danau Ayamaru. Jadi itu danau-danau kapur. Ya, jadi dia pegunungan kars itu yang katanya dulu ada benturan tektonik sehingga mengangkat tanah bagian bumi ke atas. Nah, itu yang jadi danau-danau di situ, danau-danau kapur. Ya, ini Danau Uternya tadi ya. Jadi warnanya hijau memang seperti itu. Kemudian ada petik bintang. Jadi namanya petik bintang. Kenapa petik bintang? Karena kalau udah naik sampai di sini rasanya kok bintangnya jadi dekat gitu. Oh. Jadi namanya petik Saking bintang. Tingginya ya. Saking tingginya. Ini jalan darat dari Maibrat bisa tembus ke Kabupaten Manokwari, ke ibu kota. Jadi ada Trans Papua Barat itu melewati petik bintang ini. Ini lumayan jauh kalau dari ibu kota Maibratnya sendiri. Kalau kita dari Ayamaru tempat saya biasa menginap itu sekitar 2 jam baru nyampe. Jadi subuh-subuh jam 3 subuh kita berangkat. Karena kalau kesiangan sedikit kita udah nggak dapet matahari atau kabut ya. Ya kalau yang seperti ini biasanya di pinggir jalan. Ya, sungainya seperti itu, warnanya hijau, jernih. Jadi kalau lewat tuh udah pengen nyebur aja. Oh, kalau di Jakarta udah hitam. Iya, Jakarta hitam. Kalau di kita hijau-hijau seperti itu. Ya, jadi ini juga biasanya banyak ibu-ibu yang jual jagung bakar, ubi bakar, banyak yang seperti itu. Juga sayuran ini bunga pepaya ya. Itu kalau di Jawa mungkin untuk di tempat jamu ya, jualan jamu. Kalau di sini buat sayur, ini paling enak nih Mas. Dimasak dengan kangkung, ditumis sama kangkung, enak banget. Gitu. Daun pepaya. Ya. Bunga pepaya. Bunga pepaya. Ya. Sekarang yang terakhir ya,
Soalnya waktunya juga Wow, sudah mau habis, jadi kita Raja sampai Ampat. di Raja Ampat. Kalau Raja Ampat sebenarnya pasti semua orang hampir udah, ya karena dia sangat sudah terkenal, jadi mungkin semua orang udah banyak yang tahu. Ya. Di sini ya, ini Pianemo yang terkenal itu ya. Jadi Raja Ampat itu terbagi, ada 4 pulau besar. Pulau Hmm. Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Misol. Nah, ibu kota Raja Ampat itu ada di Pulau Waigeo, tepatnya di Waisai. Jadi yang orang-orang tahu itu kalau dari mau ke Raja Ampat taunya ya ke Waisai, karena dari Sorong kapal cepatnya itu ke Waisai dulu. Nanti dari Waisai baru kita naik speedboat kemana. Ini salah satunya. Pianemo, ini yang Pak Jokowi juga pernah datang. Ya, ini di Pianemo. Ini Wayak ya, Wayak. Oh ya, Ya, ini wayang spot ini foto favorit. ya spot foto yang paling terkenal. Spot sejuta umat Mas saya bilang. Pokoknya Iya. kurang lengkap ke Raja Ampat kalau nggak ke Wayak katanya. Iya, tapi jauh dari Waigeo, dari Waisai itu kalau ke Wayak sekitar 4 jam. Oh, Ya, dan kita harus trekking lagi naik, manjat, melipir-melipir di tebing. hai. Ya, Penuh jadi perjuangan berarti ya penuh yang dapetin perjuangan. foto-foto Wayak ini. Iya, betul. Ya, ini saya nampilin sedikit Ayau. Ayau itu salah satu kepulauan terluar di Raja Ampat, itu berbatasan dengan Kepulauan Palau di Filipina. Filipina. Jadi di sana ada Pulau Fani namanya, itu dijaga sama Angkatan Laut kita di sana. Ya. Kebetulan saya dapat tugas dokter terapung, pelayanan dokter terapung ke Ayau sini. Jadi itu kayak pulau atol gitu ya Mas, pulau karang di tengah laut. Ya, jadi makanya kalau dia surut itu pasirnya berkilo-kilo. Jadi kalau air surut itu sampai jauh nggak kelihatan, itu masih Ya, pasir datar gitu ya. Tapi jangan coba-coba kalau air pasang nanti kita harus buru-buru lari, jangan sampai nggak keburu. Terus lautnya bergradasi, ada mulai dari hijau muda itu, dan langitnya jadi hijau bukan biru, saya lihatnya itu agak kehijauan. Dan itu beneran. Ya. Ya, ini Batanta tadi, di Batanta ada air terjun ya. Kemudian, nah kalau ke Raja Ampat jangan lupa, Mas Edi nih cerita nih, lanjut nih, burung. Iya, kalau saya memang lebih banyak hobi di wildlife daripada di di landscape. Landscape sekali-sekali, kemudian HI juga kadang-kadang, tapi kalau wildlife nggak usah disuruh gitu. Oh gitu. Jadi kalau ke Raja Ampat itu ada 2 jenis cendrawasih endemik, yaitu cendrawasih merah dan cendrawasih botak. Wilson Bird of Paradise sama Paradisia rubra, Red Bird of Paradise. Next. Dan ini juga ada Common Paradise Kingfisher, ada ini kuskus Waigeo, ada di Waigeo. Jadi di Raja Ampat kalau untuk wildlife masih lebih mudah, mungkin lebih mudah untuk ditemukan jenis-jenis burung maupun satwa-satwa liar yang lainnya. Next. Ini soa-soa layar. Soa-soa layar ini ada di Papua, ada di Raja Ampat, ini di Raja Ampat kita ambil. Ada di Maluku. Oke. Nah, karena sudah mainstream sekali kalau untuk ke Raja Ampat pasti Pianemo, Wayak. Pianemo, Wayak itu sudah suatu kewajiban kalau ke Raja Ampat. Tapi sejak 2017 Raja Ampat buka destinasi baru, yaitu di salah satunya adalah di Misol. Misol itu Raja Ampat Selatan. Itu untuk pencinta landscape, human interest, itu kita nggak usah ngomong diving. Diver sudah tahu lah kalau untuk diver. Tapi kita bicara dengan untuk non-diver, itu untuk landscape, formasi batu-batu, rock formation, segala macam itu sangat-sangat luar biasa kalau di Misol dibandingkan di Waigeo. Waigeo hanya satu tempat, tapi kalau di Misol itu banyak sekali. Jadi dan dekat-dekat. Jadi dalam satu hari itu kita bisa mengunjungi 5-7 spot. Kalau di Waigeo, kalau ke Wayak itu satu hari cuma 1 spot saja, Wayak saja. Pianemo dan beberapa spot itu sehari juga. Tapi kalau di Misol dengan begitu banyak spot
foto, mau spot-spot wisata untuk snorkeling dan melihat formasi batu, itu satu hari bisa 7 spot yang kita bisa kunjungi. Next. Nah ini ada dua di Misol itu ada dua heart shape lagoon. Jadi ada laguna love, formasinya seperti hati. Itu ada love kecil, ada love besar. Love besar di Karwapop. Next. Nah, di Misol juga ada stingless jellyfish. Jadi ubur-ubur yang tidak menyengat. Jadi kita bisa berenang dengan ubur-ubur ini, dia tidak menyengat, tidak gatal, sama kayak di Derawan kalau di Kalimantan. Itu ada beberapa danau. Danau ini di atas bukit. Dan isinya kayak terkurung begitu. Jadi mungkin ubur-ubur ini berevolusi, beradaptasi dengan lingkungan sehingga dia tidak menyengat lagi. Itu sudah terkurung di dalam lagoon. Oke. Nah ini kalau sunset, sunrise, kalau di sana bisa kita foto untuk landscaper ya, untuk fotografi landscape. Saya pikir ini mungkin Surganya lah ya. Surganya. Next. Nah ini untuk mencapai Misol itu dari Sorong. Misol itu dengan kapal cepat, sekarang sudah ada kapal cepat. Itu dengan selama sekitar 4 jam kita melewati 3 pelabuhan di Misol, Pole, kemudian Yelu di selatan, Pole di utara, kemudian di Vavanlap terakhir sekali. Jadi untuk transportasi ke sana itu sebelum pandemi atau mungkin setelah pandemi nanti, setelah normal lagi, itu seminggu 3 kali, itu ada Senin, Rabu, Jumat dari Sorong ke Misol, kemudian Misol ke Sorong itu nanti Selasa, Kamis, dan Sabtu. Next. Nah, ini ada beberapa foto anak-anak. Ini biasanya ibu-ibu juga yang suka foto anak-anak. Nah, untuk wildlife juga ada beberapa wildlife juga yang bisa kita hunting di Misol. Ada kanguru tanah juga. Kanguru dia kecil main di tanah. Kemudian beberapa jenis burung. Jenis-jenis burung yang ada di Misol itu sama dengan jenis-jenis burung yang ada di dataran besar. Oke. Jadi ya cendrawasih kuning, cendrawasih belah rotan, cendrawasih. Jadi beberapa cendrawasih yang ada di dataran besar ada di Misol, tapi tidak ada di Wagyu. Ya. Ya, bisa di share screen lagi. Putus share screen-nya. Iya, share saja terputus. Jadi kalau ke Misol sekarang itu sangat-sangat banyak sekarang yang ada di domestik. Dulu Misol itu hanya dikenal oleh orang asing karena memang transportasinya susah dan biayanya besar. Tapi setelah sekarang ini dengan adanya kapal cepat, transportasi yang lumayan lancar, itu sudah bisa lebih mudah ke Misol. Dan sekarang wisatawan yang ke Raja Ampat itu pakai long trip dari Waigeo, dari utara ke selatan. Selalu sepaketnya sudah seperti itu. Jadi sebelum ke Misol mereka ke Waigeo dulu baru ke Misol, atau ke Misol dulu baru ke Waigeo. Karena memang Misol sudah sudah ya. mainstream. Ya, saya pikir itu yang kita bisa sampaikan ini karena slide-nya terputus. Yeah. Oke, ini aku bantu share. Iya, itu adalah ke yang terakhir. Ini apa ini? Ibu Rianti masih mute ya. Silakan, Bu. Jadi kalau untuk kuliner ini di sana yang seperti ini itu labu kuning, itu isinya ikan yang dimasak, kuah kuning ya dimasukkan di situ. Kemudian yang di kanan atas itu gurita yang dikeringkan.
sama kerang yang sudah dikeringkan. Kalau yang di bawah itu cacing laut, ya istilah namanya di sini insonem. Bisa didengar? Ya. Ya, jadi saya ulangin ya. Jadi kalau yang kanan bawah itu insonem. Insonem itu cacing laut. Itu adanya di Ayau tadi, yang daerah perbatasan itu. Perbatasan yang dengan Kepulauan Palau tadi. Jadi di pasir-pasir putih itu mereka cari yang namanya cacing laut ini, insonem, itu kemudian diasap, dikeringkan. Jadi ini proteinnya tinggi, jadi ada yang bilang itu sebagai afrodisiak. Oh. Obat kuat. Obat kuat. Itu dipercaya seperti itu ya. Jadi kalau yang atas tadi gurita kering. Gurita kering, di bawah itu cacing laut. Cacing laut. Ya, slide. Next slide. Itu sudah terakhir jadi ya. Terakhir, jadi itu foto narsis kami. Jadi mungkin seperti itu perjalanan di Papua. Sebelumnya kesempatan ini saya ucapkan terima kasih buat Om Don Hasman, karena beliau itu bagaikan orang tua buat kami yang menginspirasi, membuat buku foto kami jadi itu juga Om Don. Kalau enggak beliau, untuk apa foto disimpan di hard disk, ayo dibuat buku, nggak akan pernah lengkap kalau tidak dimulai. Kan bilang masih kurang, masih kurang. Jadi itu Om Don juga teman-teman Om Don Hasman. Wah, sayang Om Don Hasman. Dan tidak hadir, tapi ya itu beliau. Teman-teman semua di Wamena, Dr. Mia dan Mbak Foto, Manu, dan ya semualah yang menemani perjalanan kami. Jadi itu cerita dari Papua. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita diajak jalan-jalan dari Jayapura, Wamena, Merauke, Asmat, Nabire, Pegunungan Arfak, Kaimana, Maibrat, dan terakhir mendarat di Raja Ampat, Misol. Wah, luar biasa hari ini. Langsung aja kita cek and recheck di pertanyaan, kolom pertanyaan. Kenapa dinamakan Bukit Jokowi? Apa ada foto dari Bukit Jokowi? Silakan Ibu sama ini Pak Edi. Kenapa? Jadi kalau untuk namanya sendiri saya nggak tahu. Saya foto tapi pakai HP, jadi nggak sempat dimasukkan. Jadi sebenarnya itu kayak di puncak, waktu Pak Jokowi datang ke Jayapura, itu beliau sempat ke situ, kemudian ya minum kelapa muda di situ, makanya dinamakan Bukit Jokowi. Jadi karena Pak Jokowi pernah tempat itu view-nya ke Jayapura gitu. Jadi kalau di atas itu di ketinggian bisa melihat view pemandangan di situ. Oke, selanjutnya kalau tadi pertanyaan itu dari Alfisah Nur Aziza. Sekarang dari Ergieta Latifolia. Mbak Rianti, ada paketan trip kah di setiap destinasi? Kontak personnya siapa aja gitu pertanyaannya. Halo Ergi, ini adik kelas saya dari Erlangga. Wah, reunian di sini ternyata. Wah, itu mah langsung aja ke langsung aja nanti kontak langsung aja, dapat harga khusus kalau. Wah, gitu. Oh iya, jangan lupa ini pasangan ini adalah pengelola dari Lalelka Nature Lodge ya, jadi tinggal minta diskon ke mereka ini. Kalau ke Misol atau ke Raja Ampat, maksudnya ke destinasi yang tadi kita sampaikan, itu kita bisa berbagi informasi. Tapi kalau untuk ke Raja Ampat, ke Misol, mungkin kita lebih banyak bisa fasilitasi nanti. Oke. Ya, karena memang sekarang stay-nya di Raja Ampat atau di mana nih, Ibu Rianti? Kita stay di Sorong, tetapi stay di Sorong. Ya, kita punya satu nature lodge, ada lodge di Misol. Ada lodge-nya di Misol. Oke. Selanjutnya kita ke pertanyaan estimasi harga penginapan tadi, kalau nggak salah udah dijawab ya oleh Pak Edi. Selanjutnya Mbak Rianti, tadi yang perlu negosiasi apa cuma yang foto mumi saja? Kayaknya semuanya ya. Ya makanya kita butuh guide lokal kata Pak Edi tadi ya. Oke. Terus selanjutnya, aku agak cepat karena waktunya juga udah ini.
kenapa di Papua memotret orang dikenakan biaya? Mungkin tidak hanya di Papua, hampir di semua tempat sekarang ya. Nah, jadi bagaimana pendekatan dari fotografer ke ini masyarakat setempatnya aja. Jadi kalau kita pendekatannya bagus, tentu ya tidak perlu biaya. Selanjutnya, kalau motret secara dekat seperti peserta di Festival Lembah Baliem mungkin maksudnya, apakah sangat welcome untuk difoto? Ya, kalau selama festival itu kita bebas foto di arena festival. Tapi kalau sudah kita ke kampung atau ke desa-desa untuk itu harus di-arrange dengan guide lokal. Karena ya, tidak semua untuk di Baliem ya, untuk di Wamena tidak selalu welcome. Tapi kalau untuk tempat-tempat lain seperti Rianti tadi bilang, itu kayak anak-anak, ibu-ibu, asal kita izin, mereka nggak ada masalah. Oke, berarti kuncinya itu kita memang harus mengajak guide orang lokal ya, guide lokal, memudahkan kita komunikasi sama masyarakat di sana. Oke, sama itu pertanyaan dari JP Wardana juga, sama bertanyanya tentang berkomunikasi dengan penduduk lokal. Selanjutnya dari Bapak Joko Kristiono, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk eksplor objek-objek tersebut? Wah, malam ini hanya 1 jam lebih. Jadi kalau kita memang sudah, kami berdua ini untuk memang sudah rencana untuk di Papua. Jadi setiap tahun kita alokasikan waktu untuk satu festival, dari satu festival ke festival yang lain, satu destinasi ke destinasi yang lain. Tapi kalau kita keliling semua ini tidak cukup sebulan. Tidak cukup sebulan ya. Okay. Ya, jadi memang harus di-arrange. Nah, misal untuk Lembah Baliem biasa 3-4 hari. Kemudian di Arfak juga 2-3 hari, 4 hari seperti itu. Jadi satu-satu destinasi itu paling tidak untuk di Papua ini antara 3-4 hari minimal. Oke. Ya, terus ini ada yang nanya tentang tips and trip foto makro. Ini Mbak Rianti waktu foto makro di sana apakah handheld atau perlu pakai tripod, pakai lensa yang vokal yang berapa untuk makronya? Pakai dengkul pot. Pakai dengkul pot. Karena kita ya memang yang penting tidak getar ya. Lebih bagus memang pakai tripod. Tapi karena kita harus tiarap biasanya untuk makro, itu pakai sikut pot. Sikut pot, dengkul pot. Jadi tipsnya adalah membawa beberapa kamera. Kameranya harus beberapa biar tidak berganti-ganti lensa di situasi yang ekstrim itu. Yeah. Jadi silakan membeli banyak kamera. Asik, tentunya Canon. Kalau kami memang dari awal Canonian, jadi memang terima kasih. Karena lensa-lensa yang kami pakai supaya kami bisa saling berganti-ganti. Ya, berganti-ganti, berbagi ya. Saya bisa pakai lensa Rianti bisa pakai lensa saya karena itu saya pasangan yang punya hobi yang sama itu saling melengkapi memang. Ya, tapi kalau berbeda merek nanti repot kita bagi-bagi lensanya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan dari Riza Pranita. Apakah perkemahan Hakema dibuka sepanjang tahun? Habema maksudnya. Di Habema itu sebenarnya kalau ada waktu-waktu tertentu yang kita lebih baik untuk setiap destinasi, kayak tadi di Wamena, dia Habema, itu sebaiknya pas musim festival itu lebih mudah. Memang harus ada izin, karena itu kawasan konservasi ya harus ada sigmaksi. Kemudian juga di sana juga ada, jadi kita juga izin ke adat. Makanya untuk Papua, saya sangat-sangat menyarankan supaya menggunakan orang lokal sebagai penunjuk jalan. Oke. Wah, ini sebenarnya masih banyak sekali ini pertanyaannya. Luar biasa. Tapi tentu saja Mbak Rianti punya Facebook dan juga punya Instagram, terus Mas Edi juga punya Facebook, silakan dikontak aja lewat Facebooknya untuk pertanyaan di seputar Papua ini. Karena waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi, saya jawab pertanyaannya. Selanjutnya, Mas, jangan lupa. Ya, betul. Ini kita masuk ke
Kuis. Oke, sebelum kuis, kita akan umumkan dulu pemenang kuis di Jelajah Nusantara sebelumnya, yaitu di di Sulawesi Tenggara ya, di Sulawesi Tenggara. Ya, silahkan. Oke, pemenang kuis di Jelajah Nusantara ke-6 Sulawesi Tengah itu, Sulawesi Tengah, sorry, bukan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Palu, saya ingatnya Palu, itu Imam Nugroho dan Adi PS. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ini. Ibu Rianti dan Pak Edi mau berbagi satu buah buku yang luar biasa. Birds of Raja Ampat. Oke. Nah, tapi teman-teman silakan bersiap-siap di tab chat. Oke. Sekarang pindah ke tab chat, jangan ke Q&A ya. Di tab chat. Jadi akan ada, aku ada dititipin 4 pertanyaan dari mereka berdua, beliau berdua ini, yang bisa menjawab 4-4-nya nanti akan kita pilih yang paling cepat dan benar 4-4-nya akan kita pilih sebagai pemenangnya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan pertama untuk mendapatkan satu buah buku yang luar biasa itu, apa nama danau yang ada di Wamena? Oke. Apaan nama danau, kalau nggak salah tadi ada yang ngechat ke kita itu nama danaunya dijadikan nama anaknya Mbak Lala kalau nggak salah tadi. Luar biasa. Oke, selanjutnya cukup. Udah banyak sekali yang masuk. Saya sebutkan jawabannya dulu. Oke, jawabannya adalah Danau Habema. Selanjutnya pertanyaan kedua masih apa nama rumah tradisional Pegunungan Arfak? Jadi apa nama rumah tradisional yang ada di Pegunungan Arfak? Oke. Wah, ingat semua kayaknya ini ya, karena sangat istimewa sekali. Mirip dengan binatang yang berjalan pelan. Oke, iya, iya. Oke, saya sebutin aja namanya Rumah Adat Kaki Seribu. Selanjutnya terletak di mana? Danau Ubur-Ubur Len Makana itu ada di mana? Oke. Ubur-ubur yang tidak menyengat tadi. Wah, hampir sama semua. Raja Oke, ya. Wah, ini pada nyimak semua nih Bu, sama Pak Edi. Oke, jawabannya saya jawab aja. Oke, Danau Ubur-Ubur itu ada di Raja Ampat Misol. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah apa nama buku yang mau dibagikan oleh Bu Rianti dan Pak Edi? Waduh. Oke. Ya. Ya, oke. Itu tadi pertanyaannya. Selanjutnya, oh ya, sorry, saya revisi dikit. Jadi dari 4 pertanyaan tadi, pertanyaan pertama itu memang akan memperebutkan buku ya dari persembahan dari Ibu Rianti dan Pak Edi. Selanjutnya yang 3 pertanyaan tadi adalah untuk memperebutkan merchandise dari Canon. Tinggal 1 pertanyaan lagi. Mana pertanyaan saya? Where is? Oke, ini sih gampang sekali. Apa julukan kota Kaimana? Oh, Pada menyimak semua ya. luar biasa. Terima kasih sekali ini buat teman-teman. Wah, udah cukup banyak sekali yang udah menjawab. Oke, jawabannya adalah kota senja Kaimana. Oke, selesai sudah kita jelajah Nusantara ke Papua dan Papua Barat pada malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Rianti dan Pak Edi untuk waktunya. Terima kasih. Untuk waktunya ya, karena memang mungkin di sana udah jam berapa ini Bu? Jam 11 ya? Jam 11 lewat. Oh oke. Satu lagi lupa saya. Kalau masih ada Jelajah Nusantara terakhir untuk di bulan Agustus ini, yaitu kita akan ke
Kita panggilkan dulu ini pembicaranya, Om Mike, silakan. Om Mike Sidarta yang akan Hai, halo. membawa kita. Oke, Om Mike videonya supaya kelihatan yang mana si Arjunanya Sri Kandi ini. Betul, saya ikut di foto Om Mike. Halo Om Mike, Oh ya, halo. Nggak mau tuh. videonya nggak mau? The host has stopped it. Dari host. Dari host. Coba tunggu bentar. Oke. Apa kabar, Bu Yanti? Jadi minggu depan kita akan ke tepatnya Sabtu depan kita akan ke kemana coba? Ya lanjut ke Om Mike. Kita kemana Om Mike? Minggu depan. Halo Om Mike. Halo, selamat malam. Papua, Jakarta, asik. Iya. Silakan Om Mike, kita mau kemana Sabtu depan? Sabtu ini ya, Sabtu tanggal 29. Sabtu ini kita akan jalan-jalan ke Pulau Sumba. Wah. Kita Sumba akan Barat, Sumba Timur atau sesumba-sumbanya nih? kita akan jalan dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, terus ke Sumba Timur. Ya, sedikit aja clue-nya. Kira-kira apa aja sih yang dapat kita temukan dari jalan-jalan ke Sumba ini? Banyak, agak beragam ya. Jadi di Sumba Barat Daya itu ada pantai, ada kampung adat, kemudian ada air terjun di Sumba Baratnya. Terus kita lanjut ke Sumba Timur, itu surganya perbukitan. Banyak bukit-bukit yang cukup viral ya. Jadi apalagi banyak artis yang ke bukit itu jadi viral, jadi heboh. Jadi heboh ya, jadi orang semua pengen ke sana gitu ya. Iya, Kalau iya. budayanya ada apa aja di sana? Budaya saya ada ini pasola. Setiap tahun itu ada pasola. Pasola itu ada di Sumba Barat dan di Sumba Timur. Sumba Timur juga ada. Terus pasola. ada yang cukup terkenal di Sumba adalah tenun Sumbanya. Tenun Sumba, berarti kita berkunjung untuk melihat orang menenun tenun Sumbanya. Oke, cukup Om Mike, jangan banyak-banyak. Nanti gak seru lagi kita hari Sabtu depan. Oke, buat teman-teman semuanya yang ingin ikutan kita untuk jelajah Nusantara Sumba, setelah acara ini pantengin di Instagramnya Canon Indonesia dan di Facebooknya Canon Indonesia. Kita akan berikan e-flyernya, berikut juga link untuk pendaftarannya. Oke. Sudah jam 9.15 Jakarta, berarti udah jam 11.15. Terima kasih sekali, udah malam sekali di sana. Sama-sama. Iya. Oke, terima kasih Bu Rianti, terima kasih Pak Edi atas sharingnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih ke dealer yang sudah mendukung acara ini, yaitu Witacom di Orient Dusit Jakarta dan Kota Raya di Mall Mangga 2. Om Mike, siapkan materinya yang bagus buat dari Sabtu nanti. Dan pastikan teman-teman yang hadir sekarang untuk ikutan Jelajah Nusantara Sumba hari Sabtu ini. Oke, akhir kata, tetap semangat, tetap beraktivitas, sehat selalu, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Oke. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Canon, delighting you always.